Saudara, buntut polemik proyek lampu jalan di Medan, Sumatera Utara yang dianggap sebagai proyek gagal, Wali Kota Medan Bobi Nasution meminta kontraktor mengembalikan uang 21 miliar rupiah yang sudah terbayar. Sebelumnya Bobi Nasution juga mencopot Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan atas kinerjanya yang dianggap buruk selama ini. Hari ini menyampaikan terutama dari Direktur Pembangunan Entah berkaitan atau tidak dengan proyek lampu jalan yang kini menuai polemik, Wali Kota Medan Bobi Nasution mencopot Gerald Partogi Siahaan, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah PUD Pembangunan Kota Medan. Gerald dicopot atas rekomendasi dari Dewan Pengawas PUD Pembangunan dan hasil pemeriksaan inspektorat. Kinerja Gerald yang dilantik sejak Desember 2021 lalu dinilai buruk dan jajaran direksi PUD Pembangunan Kota Medan dinilai tidak solid serta melanggar peraturan daerah. Proyek lampu penerangan jalan Kota Medan yang disebut mirip pocong ini membuat Bobi Nasution kecewa. Bobi juga akan membentuk tim khusus atau ad hoc untuk memberi sanksi kepada pegawai atau aparatur sipil negara yang terlibat dalam kelalaian pelaksanaan proyek ini. Pemerintah Kota Medan pun akhirnya menghentikan proyek pembangunan 1.700 lampu dengan nilai total 25,7 miliar rupiah ini dan meminta kontraktor mengembalikan uang 21 miliar rupiah yang telah dibayarkan. Pasalnya, proyek ini dinilai gagal karena melanggar beberapa aturan serta spesifikasinya tak sesuai kontrak. Pemborong juga diminta membongkar semua lampu yang telah terpasang. Tugaskan 21 miliar lebih itu harus dikembalikan karena proyek ini karena total loss atau pemeriksaan sudah menyeluruh baik dari materialnya, speknya, jarak antar lampunya, pokoknya banyak sekali menyeluruh, ini tidak sesuai dengan spek. Yang harus mengembalikan tentunya para kontraktor. Proyek lampu pocong ini seharusnya rampung akhir tahun lalu, tetapi mangkrak hingga awal Mei 2023 hingga dinilai sebagai proyek gagal. Meski demikian, keputusan ini menuai beragam respons dari warga Kota Medan. Yang aja kali berhentikan ya, mending kalau udah terlanjur dibangun ya dipercantik lagi gitu. Tapi kalau bisa untuk trotoar agak dicantikin lah, soalnya sayang kan pejalan kaki nggak ada akses untuk berjalannya gitu. Ada di beberapa jalan saya lihat trotoarnya hancur gara-gara lampu ini gitu. Dari pekerjaannya terlalu lama, bertele-tele, terlalu rapat kali. Seharusnya kayak gitu ya, menurut saya itu kayak macam lampu-lampu taman gitu. Biar di jalan juga terang ya kan. Selama ini sih gelap. Kemarin ada lampu pocong lumayan terang sih. Saya nggak sesuai dengan estetika kota gitu, yang pertama. Tapi kalau ini sudah dijalankan harusnya juga ada proses yang baik gitu. Misalnya kalaupun ini dikatakan proyek gagal harus dievaluasi secara mendalam. Apakah kesalahannya di mana itu juga harus disampaikan, kegagalannya di mana gitu. Karena kalau ini hanya dibiarkan seperti ini akan menjadi presiden buruk untuk pembangunan kota. Unggahan Instagram Bobi Nasution soal penghentian proyek ini juga dibanjiri banyak komentar. Ada yang mengapresiasi, tetapi banyak juga yang mempertanyakan sistem pengawasan pemerintah Kota Medan terhadap pelaksanaan proyek yang berjalan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan terkini polemik proyek lampu pocong ini, kita akan segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Jaka Priyatna di Medan, Sumatera Utara. Jaka, selamat siang. Apakah sudah ada respons dari pihak kontraktor mengenai keputusan Wali Kota Medan tentang lampu ini dan juga permintaan pengembalian dana 21 miliar rupiah? Ya, Waro dan juga saudara, selamat siang. Benar sekali bahwa proyek pembangunan lampu jalan di Kota Medan atau yang kerap disebut sebagai lampu pocong oleh warga Kota Medan ini dihentikan oleh Pemko Medan atas pemeriksaan yang dilakukan inspektorat dan disebutkan sebagai proyek gagal karena menyalahi beberapa aturan yang tertulis di dalam kontrak. Saudara, memang semenjak proyek ini dijalankan banyak kritikan dari warga Kota Medan karena dianggap dana yang digunakan ataupun anggaran yang digunakan untuk proyek ini dianggap cukup besar, yakni 21
miliar rupiah dan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan warga Kota Medan. Dan hingga kini Pemko Medan ini tengah menagihkan uang yang sudah disetorkan kepada kontraktor sebesar 21 miliar rupiah, dan disebutkan Pemko Medan juga bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Medan untuk meminta pengembalian dana yang sudah dibayarkan kepada kontraktor. Ada 8 kontraktor yang terlibat dalam pembangunan proyek ini dengan harga kontrak masing-masing di kisaran harga 3 miliar rupiah. Dan hingga kini kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak kontraktor terkait dengan bagaimana pengembalian dana yang dimintakan oleh Pemko Medan terkait dengan pembangunan proyek lampu jalan ini. Woro. Ini proyeknya dianggap melanggar aturan, kemudian spesifikasi tidak sesuai dengan kontrak. Apa saja poin-poin yang ada di dalam kontrak sebetulnya, Jaka? Ya, Woro, terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat bahwa memang proyek ini setelah diselidiki ini tidak sesuai kontrak. Ini mulai dari jumlah lampu, material lampu, dan juga jarak antar lampu ini tidak sesuai. Ini dianggap terlalu berdekatan. Woro. Baik, kemudian bagaimana seharusnya sebetulnya proses pelaksanaan tender proyek pembangunan kota agar tidak terjadi hal serupa seperti ini? Ya, Woro, kami juga sempat menemui pengamat tata kelola kota ini menyebutkan bahwa seharusnya pembangunan proyek lampu jalan ini melakukan perencanaan yang matang dan juga berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Dan juga, Woro, seharusnya pembangunan proyek lampu jalan ini masuk ke dalam musyawarah rencana pembangunan. Sehingga dengan begitu ada tim yang mengkaji, yang melakukan kajian dan juga pengawasan. Berikut wawancara kami dengan Jaya Arjuna selaku pengamat tata kelola kota. Ada konsultan perencana, konsultan pelaksana, konsultan pengawas, itu harus ada. Karena ini anggarannya kan cukup besar. Nah, itu yang kelewat. Dan yang anehnya, kita berapa kali cerita soal DPRD nggak tahu soal pembangunan Medan. Kita nggak tahu siapa perencananya ini, siapa yang punya ide membangun bentuknya begitu. Itu kalau kita mau pakai lampu jalan, kita harus tahu berapa cahaya yang dibutuhkan, berapa ada satuannya kan, ada berapa watt dia, luminanya berapa, itu memang ada ketentuan lah. Akan ada dalam pekerjaan, dalam pelaksanaan itu kan ada SOP-nya. Nah, dalam pembayaran ada konsultan pengawas. Konsultan pengawas inilah yang menentukan apakah sudah bisa dibayar atau tidak. Berapa persen pekerjaan sekian persen, itu di kontrak ada. Dan itu tadi wawancara kami dengan pengamat tata kelola kota. Hingga kini kami juga masih menunggu informasi terkini terkait dengan pengembalian dana yang sudah disetorkan Pemko Medan kepada kontraktor sebesar 21 miliar rupiah. Woro. Jaka Priyatna, jurnalis Kompas TV dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih atas laporan Anda.